Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Nada Dini. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Nada Gerandini, biasa disebut Nada Dini. Nah, aku adalah alumni dari Politeknik Negeri Bandung sekitar 2 tahun lalu. Dan aku alhamdulillah lulus dengan terpuji, terus juga cum laude, dan juga menyusun skripsi dengan 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus juga alhamdulillah dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi 4 Politeknik Negeri Bandung. Nah, aku senang banget karena hari ini aku mau sharing terkait beberapa hal dengan teman-teman. Dan mungkin tadi juga sedikit kalau misalnya aku tuh sempat kerja di perusahaan eduteknologi selepas lulus itu di 2 posisi, karena posisi aku waktu itu aku di jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Bandung. Itu aku di eduteknologi itu ambil posisi finance gitu. Dan karena kecintaan aku terhadap public speaking gitu ya, aku apply untuk career shifting gitu ya ke bagian trainer, dan alhamdulillah lolos. Dan aku menjalankan 2 peran itu gitu, pernah menjalankan 2 peran itu sebagai finance dan juga sebagai trainer seperti itu. Dan terus sekarang aku lagi fokus untuk bisa menjalankan bisnisku di bidang sociopreneur ya. Jadi di sini namanya Hijrah, kalau boleh kepo boleh banget ya. Jadi di sini tuh bisa banget untuk beli produk fashion muslimah karena aku suka banget untuk mengulik itu. Dan itu juga aku ulik selama kuliah. Jadi selama kuliah selain aku akademik, terus juga ada organisasi, ada juga bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang aku mulai fokusin lagi after aku kerja kemarin. Terus juga alhamdulillah sambil nanti bisnis, aku juga alhamdulillah lolos untuk mengikuti pendidikan magister MBA gitu ya, magister Business Administration di Institut Teknologi Bandung gitu. Alhamdulillah udah lolos dan tinggal menjalankannya seperti itu. Dan aku pengen banget untuk sharing-sharing banyak hal sama teman-teman terkait dengan perjalanan kuliahku di S1 kemarin gitu ya. Salah satunya adalah pembahasan hari ini terkait dengan bagaimana caranya untuk dapetin beasiswa ketika kalian S1 kayak gitu. Aku punya tips and triknya nih, gimana caranya untuk bisa dapetin beasiswa. Jadi for the information, aku pun dapat beasiswa itu ketika aku tingkat 2 ya. Jadi pas aku tingkat 1 itu aku alhamdulillah dapat nilainya nyaris cum laude sebenarnya, nyaris 4 gitu, di 3,98 gitu alhamdulillah. Dan itu cukup menggembirakan aku karena aku pikir tingkat 1 waktunya aku fokus untuk apa ya, ibaratnya udah fokus pendidikan aja dulu gitu, jangan dulu ke organisasi, aku mikirnya gitu. Jadi tingkat 1 aku full fokusin di akademik gitu ya. Nanti tingkat 2 aku mulai merambah ke organisasi kayak gitu. Jadi itulah yang aku lakukan gitu. Jadi aku ada step by stepnya gitu. Jadi ketiga aku lanjutin di prestasi. Dan tingkat keempat waktulah berjuang berdarah-darah untuk keluar atau lulus gitu ya dari kampus kayak gitu. Jadi strategi aku kayak gitu. Itu mungkin bisa teman-teman contoh juga, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa explore yang lainnya juga kayak gitu. Itu kalau sekilas gambaran terkait dengan kuliah aku waktu itu. Nah terus udah gitu, tipe-tipe beasiswa tuh tipe apa ya, kalau menurut aku sih tipe dari benefit yang kita dapetin ya. Jadi tipe-tipe benefit yang kita dapetin tuh ada yang dia ngasih dana aja gitu. Jadi dia ngasih dana beasiswa aja buat ibaratnya ya udah kamu kuliah gitu ya. Itu ngasih dana beasiswanya biasanya gitu. Nah terus ada juga yang dia biasanya selain ngasih dana beasiswa, dia tuh ngasih pelatihan-pelatihan gitu. Dan yang aku saranin ke teman-teman itu adalah ikutin yang dia tuh bukan cuma ngasih dana gitu. Jadi kamu bukan cuma bisa kuliah doang gitu, tapi kamu juga bisa sambil ningkatin kapasitas diri kamu. Biasanya itu ada pengembang kayak program-program pengembangan dirinya, entah itu nanti misalnya tentang leadership, tentang akademik ataupun non akademik dan lain sebagainya. Itu biasanya itu ada pengembangannya. Kalau misalnya aku bisa saranin kalian masuk aja atau misalnya daftar tuh ke banyak hal gitu ya, banyak tempat aja gitu. Dan lebih baik sih ke yang dia tuh nyediain program-program pelatihannya kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya program-program pengembangan pelatihan tuh kalian bisa dapetin
kayak pelatihan-pelatihan, entah itu sebulan sekali atau misalnya coaching-coaching, mentoring gitu ya. Terus juga kalian biasanya dapat banyak relasi lain gitu ya dari kampus lain, bisa kalian bertukar pikiran juga gitu. Nah jadi tadi ya, jadi kalian pilih tipenya mau yang dana aja atau misalnya input juga dengan pengembangan dirinya. Terus yang selanjutnya adalah kalian cari-cari, udah tahu nih mau tipenya yang mana, terus juga kalian cari-cari informasi terkait dengan beasiswanya. Jadi kan karena tadi ada dua ya, yang dari internal kampus terus sama dari eksternal kampus gitu. Nah dari internal kampus ini biasanya kalian bisa dapetin info-infonya baik itu dari website kampusnya, biasanya suka ada, terus dari sosial medianya, Instagramnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kalian juga bisa dapetin info langsung dari pihak akademiknya gitu. Kalau misalnya di kampusku ada direktoratnya di bagian akademiknya kayak gitu, bisa dicari tahu. Biasanya suka ada info-infonya di sana gitu. Jadi bisa dari website, sosmed, ataupun misalnya langsung info ke direktoratnya dicari tahu. Itu kalau internal kampus. Terus yang kedua adalah eksternal kampus. Kalau eksternal kampus, tadi kan aku bilang dibagi dua lagi ya. Ada yang pemerintahan, sama juga ada yang dari swasta. Biasanya dia bentuknya CSR pendidikan gitu. Nah kalau misalnya dari pemerintahan, biasanya info-infonya tuh baik itu beasiswa dari kota atau provinsi dan lain sebagainya, itu biasanya kalian bisa dapetin dari kampus itu sendiri, biasanya suka ngasih tahu kok gitu. Dicari tahu bagian akademiknya. Atau yang kedua, kalian bisa cari mandiri, misalnya lewat Instagramnya atau alamat websitenya kayak gitu ya, bisa dicari tahu. Terus udah gitu, yang kedua adalah terkait dengan dari perusahaan atau swasta. Nah biasanya kalian cari tahu aja perusahaan mana yang dia biasanya ngasih CSR pendidikan. Biasanya perusahaan-perusahaan gede kayak BUMN juga biasanya suka ngasih, atau misalnya yang di luar BUMN juga biasanya suka ada beasiswa pendidikannya kayak gitu. Itu untuk risetnya, kalian bisa cari tahu info-infonya di sana gitu ya, untuk dua tipe dari sumber pendanaan tadi gitu. Udah di riset, nah terus jangan lupa di riset juga ya si persyaratannya. Nah persyaratannya ada apa aja, ini juga masuk ke tips and triknya. Jadi yang kedua, setelah kalian riset, yang kedua itu jangan lupa kalian untuk berusaha ya. Dan berusahanya itu lewat mana? Kalian bisa dengan cara lewat akademik. Nah tipsnya di akademik nih, di akademik kalian tipsnya adalah memantapkan akademik kalian. Jadi kalian harus punya IPK yang stabil atau bahkan bisa naik gitu dari satu semester ke semester lainnya, atau misalnya dari tingkat 1 ke tingkat 2, tingkat 2 ke tingkat 3 dan lain sebagainya. Jadi minimal stabil atau bisa naik kayak gitu sih grafiknya. Jadi akademiknya maksimalin di situ. Nah kemudian tips udah kalian sudah memaksimalkan akademik kalian, yang ketiga adalah kalian bisa memaksimalkan yang bagian non akademiknya gitu. Nah bagian non akademiknya kalian sudah persiapkan itu. Nah biasanya non akademik itu apa aja? Biasanya itu ada berbagai macam hal. Kalau misalnya aku itu membagikannya menjadi beberapa. Jadi yang pertama tuh non akademik tuh ada organisasi. Terus yang kedua itu ada kegiatan sosial. Dan yang ketiga itu ada terkait dengan merintis bisnis atau usaha kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada kompetisinya. Nah jadi itu bisa menunjang juga kalian untuk bisa dapetin beasiswa kayak gitu. Untuk organisasinya ada apa aja? Yang pertama, organisasinya kalian bisa misalnya menjabat di organisasi di dalam kampus, atau misalnya di luar kampus, atau di unit kegiatan mahasiswa kayak gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa aktif dalam event-event kampus gitu yang diadain di kampus, atau event-event yang diadain di luar kampus kayak gitu. Terus itu untuk organisasi atau event. Terus yang kedua adalah terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya di kampus-kampus tuh suka ada ya kayak pengabdian kepada masyarakat atau KKN gitu ya. Kalian ikutin gitu karena itu bisa nunjukin value kalian kalau misalnya kalian tuh peduli sama orang lain dan bisa ngasih impact untuk orang lain. Kalian bisa jelasin di sana gitu ya, ketika interview dan lain sebagainya, atau ketika apply administrasi kayak gitu. Terus yang ketiga, selain ada pengabdian kepada masyarakat juga, kalian bisa ikutin yang namanya kalian bisa rintis bisnis gitu. Nah bisnis itu kan mau bantuin banyak orang kan, jadi itu bisa jadi value added kalian gitu, nilai tambah kalian di depan para reviewer yang mau kalian apply beasiswanya. Kalau misalnya kalian tuh udah mulai ngerintis bisnis gitu, atau ikut kompetisi-kompetisi bisnis gitu,
yang nunjukin kalau kalian tuh punya impact yang lebih untuk masyarakat kayak gitu. Dan yang keempat itu adalah terkait dengan kompetisi-kompetisi. Jadi kalian bisa ikut kompetisi-kompetisi baik yang terkait dengan minat bakat kalian atau yang terkait dengan akademik kalian kayak gitu. Itu dia untuk yang tips ketiga, yaitu memaksimalkan di bagian non akademiknya kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah kalian silahkan maksimalkan di penyampaian terkait dengan diri kalian. Jadi kayak strength-nya kalian itu apa sih sebenarnya, kenapa kalian layak untuk dapetin beasiswa ini. Intinya kayak reason why gitu, kenapa sih pihak beasiswa itu harus terima kamu gitu. Nah kalian sebut jelasin gitu kalau misalnya kalian tuh dengan ini tuh bisa ngasih kontribusi untuk Indonesia, untuk ngasih impact ke masyarakat, bantuin masyarakat banyak dan lain sebagainya. Intinya dari yang kalian udah maksimalin di bidang akademik kalian, terus juga non akademik kalian, itu tuh bisa ngasih impact apa sih buat masyarakat gitu. Jadi kalian yakinin ke mereka kalau misalnya dengan kalian dapetin beasiswa itu tuh kalian tuh layak banget untuk dapetin beasiswa itu, karena kalian tuh bukan buat diri kalian sendiri tapi untuk mengabdi juga untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak bikin kesimpulan. Nah itu dia terkait dengan ibaratnya kesimpulan kenapa kalian layak untuk dapetin beasiswa itu. Dan the last but not least, kalau misalnya kita udah ikhtiar, jangan lupa untuk bertawakal ya. Nah jadi jangan lupa serahin aja sama Allah, karena apa yang kita dapetin, mau itu sekalipun pencapaian beasiswa atau kesuksesan atau apapun itu, sebenarnya ya karena kita tugasnya ikhtiar dan hasilnya kita serahin aja sama Allah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan beasiswanya, rezeki gitu ya, dan dilancarkan juga dalam kuliahnya. Good luck ya dari Nada. Dan itu dia tips and trick untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa nyalain juga ya notifikasinya supaya bisa mendapatkan updatean dari sharing-sharing yang Nada bagikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Dan Nada mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih banyak. Tiada kata santai kecuali di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.